dipakai aus, misalnya gitulah. Nah, ada satu kasus dia melaporkan bahwa dengan bongkok lem kita sering motong tuh, dipotong jadi aus sehingga kadang-kadang di bawah belnya itu dia bisa nyayat glands. Pada prinsipnya gitu. Jadi barang-barang yang dipakai bisa bikin aus. Dia lagi dia ngomong tentang infeksi silang. Kan bisa kita pakai besok kita steril pakai lagi buat pasien lain kan. Nah itu saya pikir ini sebaiknya menganjurkan yang pasien-pasien alat disposable. Nah itu timbul mulai disposable pertama alat yang utama tuh si plastik yang menemukan. Nah ini contoh yang tadi. Ini alat-alat yang non disposable artinya pakai berulang reuse. Yang ini Morgan clamp, ini Gongko, ini Wickerman clamp. Yang ini sama ini ada glans bell-nya, pelindung glansnya. Tapi kalau yang ini nggak ada glansnya di balik sini. Nanti di balik sananya, sebelah sininya glans, di balik sananya ada kulupnya ntar yang kita potong. Ini nanti ada gambar lebih. Nah ini era ini mulai terbentuk disposable. Macam-macam ini saya urutkan berdasarkan tahun penemuannya. Sebetulnya sih ini nggak ada di jurnal. Saya baca sendiri, saya kompilasi aja. Karena ada satu klaim di sini yang belum masuk jurnal internasional. Nah ini disposable soal alat-alat yang tadi. Ini Prepex, ini Sengring, ini Tarak Clamp, ini Smart Clamp. Nah ini, jadi sirkumsisi itu ada beberapa indikasi. Pertama indikasinya jamaah, itu kan buat di Muslim. Yang kedua culture budaya, contohnya tadi yang di Afrika. Terus kemudian medicine. Medicine ini ada alasan yang paling terbanyak dilakukan subsidi di Amerika terutama. Karena ya tadi alasan-alasan yang akan kita terangkan nanti. Sehingga karena banyaknya sekali persentase dan tadi saya katakan bahwa ini sepertiga populasi dunia ini sirkumsisi, ini akhirnya menjadi industri. Di Indonesia itu sendiri berdasarkan angka kelahiran laki-laki itu minimal setahun itu 2 juta anak disunat. Dan di WHO juga dia punya program khususnya di Afrika karena angka infeksinya HIV tinggi, mereka punya program khusus untuk Afrika. Dari kita nggak melihat dari sisi region dan culture, tapi dari sisi medicine kita harus melihat pandangan ini yang pertama. Jadi kita sebagai dokter kita harus tahu kalau kita melakukan substitusi itu kita harus menerangkan ke pasien keuntungannya dan resikonya. Benefit and risk selalu dijelaskan di info konsen ke orang tua pasien. Harus kita tanda, jangan pasien itu kita kerjain tapi tanpa info konsen yang baik. Termasuk resikonya sedikit dijelaskan. Terus setelah kita jelaskan, kita harus berusaha dengan teknik yang kita kerjakan dan kita kuasai memaksimalkan tujuan. Tujuan sebenarnya prinsipnya cuma 2. Kalau secara medis usahakan mukosanya minimal. Yang kedua, outlooknya bagus, kosmetiknya bagus. Pada prinsipnya itu saling interconnected. Kalau mukosanya kepanjangan pasti estetiknya jelek. Tapi mukosanya juga kulitnya kepanjangan dibuat, potong juga jelek. Terus kemudian usahakan komplikasinya minimal. Yang terakhir ini saya tambahkan cost effectiveness. Ini bukan saya nambahin. Nanti dalam suatu kriteria klaim-klaim yang dianjurkan sama WHO itu cost effective itu masuk. Belum masuk. Oke, jadi ini indikasinya. Indikasinya nih, kita harus tahu indikasinya. Fimosis, paraphimosis, ini paraphimosis. Ini juga viromesis sekunder karena infeksi yang kita kenal sebagai karantis. Atau yang 4 saya tambahin, jadi indikasinya fimosis, paraphimosis, karantis dan satu lagi corpus alenium. Ini corpus alenium. Nah, buat dilepit, ini diguping celananya yang bisa bikin. Ini mas sebetulnya bisa juga dikasih infiltrasi, dicabut bisa. Tapi sebaiknya untuk menjaga rekuran disunat aja. Ini kontraindikasinya, pada prinsipnya anatomical variation harus jangan dikerjain. Ini saran saya. Karena apa? Pada prinsipnya kalau dia ada suatu anatomi yang harus dikoreksi, itu bisa sekalian ada barangnya yang bisa dipakai. Contohnya hipospadia itu kulum itu dipakai buat retroplasti, atau juga kalau tuh misalkan itu nggak dipakai pada kasus-kasus yang lain, misalkan interferis, sirkumsisi itu bisa sekalian dikerjakan bersama dengan koreksi dari ini. Ini quarter premis, ini
spadia, hipospadia, ini bisa hiperpenis. Mesti betulin. Jadi kalau ada pasien baru sunat dengan bentuk kayak gini, sekali dibetulinnya sekali sunat biar pasien sekali jalan terus. Ini kontraindikasinya sama. Burit penis, ini burit penis itu ini ya relatif, nggak pasti nggak harus kontraindikasi. Terus ini W penis, ini torsio penis, ini mikro penis. Ini benefit medisnya. Keuntungannya dia mencegah infeksi saluran kencing, mencegah HIV, mencegah penis cancer. Karena apa? Karena cancer penis kebanyakan di daerah profesion. Yang kedua, profesion juga mukosa profesion memproduksi smegma yang dikatakan karsinogen. Terus kemudian dia mencegah mengurangi angka virus pada bayi ini. Alasannya ini. Bisa amputasi, terus kemudian ischemic necrosis. Ischemic necrosis ini kebanyakan, jadi ada beberapa hal yang saya pernah baca. Satu, karena penggunaan PKI. Jadi PKI itu nggak dianjurkan. Masuk ventilator itu sangat individual. Tujuannya masuk ventilator itu cuma satu, untuk mengurangi perdarahan. Padahal itu juga mengurangi suplai darah ke penis, sehingga sangat dianjurkan. Kalau ada yang terjadi komplikasi tertentu di mana patung kelamaan itu berarti penisnya bisa necrosis. Jadi sebaiknya jangan dipakai PKI. Dan lidokain yang murni itu setengah jam masih bisa kerja. Kita kan selalu nggak minta kita sunat setengah jam masuk sih. Bagi dengan era krem itu. Jadi ini komplikasinya yang early, yang awal itu bisa jadi perdarahan, terus kemudian dibawa amputasi, terus kemudian infeksi. Next, lanjut. Ini komplikasi lanjut. Ini kita sebagai burit penis. Ini sebetulnya bukan ya. Ada yang mengatakan komplikasi, ada yang enggak. Jadi kalau pasien-pasien gemuk emang kalau disunat dengan teknik apapun resiko begini kejadian. Ini juga burit penis. Yang ketiga ini fistula uretra. Jadi kencing bisa keluar dari sini nih kalau kita terimanya salah. Next mas. Nah ini lihat komplikasi yang lain, di mana terjadi kepanjangan mukosa nggak kita potong dengan benar. Ini di sini aja kulitnya, ini mukosa, ini juga di kulit sampai segini, ini dari mukosa. Ini kulitnya dipotong kebanyakan, sehingga mukosanya gini nih, tarik nih. Next segini dua. Next. Lanjut. Ini ada komplikasinya terjadi adesi. Jadi ada sebagian kulit mukosa atau prepusi menempel ke glans. Ini namanya skin bridge. Ada jembatan antara glans dengan ini. Ini penyebab pastinya belum ketahuan. Ada yang bilang karena kerusakan epitel glans, terus kemudian di sininya ada proses peradangan atau dia nyebrang sendiri soal. Next. Ini suatu komplikasi yang bilang tadi necrosis. Yang ada rapora ada 3, ada 2. Pertama ada penggunaan. Jadi kita nggak boleh sekali-sekali. Terus PHK nggak dianjurin buat WHO. Terus yang kedua, kita jangan sekali-sekali pakai gongkok lem terus motongnya pakai counter. Itu panas sama panas itu bisa terjadi koagulasi protein, plasma jadi vaskulasinya jelek karena pasien necrosis. Next. Oke. Nah ini time. Oke. Jadi ini timing yang paling bagus ya bayi ini. Ini orang Amerika yang kerjaan kita nggak ada nih. Kalau kita masih nanya dulu sama neneknya sama tantenya, urusan panjang. Alasan adalah hampir semua pasien bayi nggak boleh disunat, nggak boleh dijahit, penyembuhannya sempurna cepat, resiko komplikasi dan bleedingnya sedikit, dan lebih mempunyai nilai proteksi terhadap infeksi dan terhadap CA penis. Jadi pasien-pasien ada satu laporan penelitian bahwa pasien-pasien dilakukan CPVC di atas 5 tahun, resiko CA penisnya lebih tinggi ketimbang yang disunat pada newborn. Terus dan buat pasien dia nggak ingat romantik kalau dokter disunat, karena dia udah bayi dia nggak ingat dia pernah disunat. Ini alasan-alasan yang paling utama. Terus kemudian tadi sunat ini ada 4 yang sebenarnya. Dorsal forceps guided sleeve excision window. Ini dorsal yang kita sudah belajar di koas dulu, kita potong di jam 12, terus kemudian sirkumsisi muter. Lalu kita jahitkan mukosa dengan kulit. Kemudian ini forceps guided, forceps yang mengguided. Ini diklaim di sini, dipotong di distalnya. Jangan lupa setelah dipotong ini pasti mukosanya kelebihan. Jadi harus di trimming lagi, baru jahit. Ini contohnya nih. Ini klep, di counter dibakar, kemudian gitu dijahit. Ini sleeve excision. Kita potong batas luar sama batas mukosanya, kemudian kita potong setelah semuanya ini di atas bawah. Yang tengah ini disayat untuk mempertemukan sehingga kulit ini kita bisa buang.
sini, kemarin, potong ke tengah gitu. Ini gambarannya kalau ini marker yang di luar, marker yang di dalam, kemudian dua-duanya setelah dipotong, digunting di sini, ini digunting di tengah, kemudian ada batas ujung mukosa sama ujung kulit disambung. Nah ini yang window, itu dipotong pelan-pelan dari luar sampai ngintip glansnya, baru dibalikkan diri dijahit. Namanya window nih, ini dibilang window kan dia ngintip dulu sini jalannya. Nah window itu nih, dan itu kayak gini, dipotong sampai kelihatan ngintip sedikit nih, ada glansnya ngintip kelihatan, baru diputar motong dalam baru dijahit. Ini window itu khusus buat kayak gini. Saya pernah punya pasien satu betul-betul nggak bisa dibuka nih, lensa lengket, karena saya potong di window saya di sini, saya ini yang kayak tadi. Jadi saya pelan-pelan sampai kelihatan di lensa baru muter ke dalam, harus pelan-pelan. Nah ini keuntungannya ya kalau freehand. Yang tadi operasinya freehand, yang kalau itu freehand position, dia penyembuhannya secara natural. Artinya natural, nggak ada pedasing situ, nggak ada pedasing nempel di situ, tidak ada fase removal, pasien datang lagi untuk lepas klemnya. Terus kemudian ini suatu basic surgical skill, harus semua punya. Saya menganjurkan bahwa semua praktisi operator sudah kalau bisa begini, sistem manual, karena ada kasus-kasus di mana klem bermasalah harus dibetulin secara manual. Cuma kejelekannya dia waktunya lebih lama, untuk operasi massal relatif kurang bagus. Artinya kurang bagus kalau kita bisa sih sunatan massal apa sih nggak bagus semua bisa dikerjain pakai apa aja. Cuma resikonya lebih gede kalau teknik manual. Terus kemudian secara kosmetik kayak gini bisa nggak bagus nih, kadang-kadang ada jaringan-jaringan begini, bekas jahitannya tuh jerat gitu sehingga kayak bunga-bunga begini. Kalau tuh nggak terjadi si kait gini, bekas-bekas luka jahitan bisa kelihatan di sini. Ini luka jahitan simpul. Secara kosmetik katanya kurang bagus. Belum lagi kalau kita motong kiri kanannya kan karena nggak sama, saya kiri saya kanan. Nah kemudian ini alat ini ada berdasarkan kerjanya, ada diremekkan dulu, ada pakai klem, ada ligasur. Ini contohnya ini. Tujuan ketiga alat ini adalah melakukan hemostasis, menggantikan aproksimasi dari sayatan mukosa dan kulit yang kita buat. Ini kerasnya itu, kita remukan pembuluh darahnya, terus secara manual dia disambung. Dia nggak pakai dijahit. Kenapa nggak dijahit? Ya, memang kebanyakan dilakukan pada bayi nih, kalau mau sama itu, sama gompo di luar negeri. Nah, kerugiannya tidak ada laporan mengenai penggunaan alat-alat keras ini untuk orang pasien-pasien dewasa. Di luar negeri nggak ada laporannya. Mungkin kita karena beberapa teman cukup kreatif, gompo dikit, para pasien-pasien besar mungkin bisa bikin laporan. Terus kejelekan lain, ini barang reuse, nggak disposable, jadi resiko cross infeksinya besar. Ini, oke. Gimana kalau kita diskusi ntar aja ya? Waktu ini selesai, nanti teman-teman partanya bisa langsung tanya-tanya. Nanti masih punya lainnya. Sorry, maaf sekali saya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembicara berikutnya yaitu Dr. Inensa Khairul Harap, lahir di Surabaya pada tanggal 29 Agustus 1986, alamat Jalan Raya Tambak Karung nomor 99, Desa Tambak Karung, Kepulauan Jakarta. Beliau alumnus dari Fakultas Kedokteran Udayana. Beliau adalah pemilik cahaya hitam. Materi yang akan disampaikan yaitu Stapler ZSR. Untuk waktu dan tempat kami persilakan pada Dr. Inensa. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Dr. Inensa Khairul Harap. Saya alumni Udayana tahun 2011. Hari ini saya akan membawakan tentang ZSR materinya. Jadi buat para dokter umum di sini, sebelum materi disiapkan, kalau dokter bertanya kenapa saya mendalami ilmu kita, saya jujur saya fokus di kita aja, saya nggak melayani pasien. Saya kebetulan mulai tahun 2011. Saat itu saya sadar ketika saya lulus dari fakultas kedokteran, orang tua saya kebetulan bukan orang tua kaya. Saya sadar bahwa saya buka praktek. Saya buka praktek dengan kondisi badan saya yang kecil gini dan wajah saya yang tidak bisa menua. Buka praktek saingan sama dokter senior kanan kiri, klinik kanan kiri, susah. Akhirnya saya berpikir, oke, saya bisa hitam sejak sebelum dokter muda, dan saya dalami hitam tersebut, dan alhamdulillah dari itu saya bisa mendapatkan banyak manfaat di dunia, termasuk memberdayakan pegawai dan sebagainya. Oke, masuk aja langsung karena materi cuma 20 menit.
sebelum saya masuk ke ZSR, saya ingin membagi dulu device dari circuit vision. Yang pertama, yang paling awal dulu untuk yang modern circuit vision yang keluar adalah namanya short term tracing device, yaitu alat yang fungsinya untuk tracing, merusak jaringan antara mukosa dan kulit sehingga bleeding tidak terjadi dan sirkulasi tidak dilakukan. Alat yang beredar di Indonesia itu antara motion clamp sama bongo clamp. Beberapa praktisi ada yang mereborn Ogen dan bongo clamp ini dikombinasikan dengan lem. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Jaka. Device yang golongan device kedua adalah necrosing device. Device ini fungsi utamanya adalah membuat jaringan nekrotik. Di sini ada plastic bell, Repex dan sebagainya. Yang di Indonesia yang banyak beredar adalah Alice Clamp, Smart Clamp, Sunatron yang dijual di Good. Yang terakhir, yang paling baru adalah automatic device. Ada Ukur Circle, ada RVS, ada Lange, ada ZSR. Nanti akan saya jelaskan sistem kerja mereka dan kenapa saya memilih ZSR. Ini ZSR Disposable Circumcision Anastomer. Kebetulan saya, Dr. Jaka, Dr. Darsono, dan beberapa dokter Asdoki kemarin diberi kesempatan untuk mendatangi pabrik mereka di China langsung. Jadi kita tahu bahwa memang mereka memilih pabrik yang jelas dan proses produksinya dilakukan secara profesional dan steril. Nah, yang kita unggulkan di ZSR ini adalah dia satu-satunya stapler yang ada di Indonesia yang memiliki AKL. AKL ini izin yang harus didapat oleh alat kesehatan yang datang dari luar negeri agar dia bisa beredar secara resmi di Indonesia. Walaupun dia hanya selembar kertas, tapi dia sangat penting fungsinya ketika para praktisi kita berhadapan dengan hukum. Misal ada terjadi apa-apa, ya jangan sampai ya, katakanlah misal bleeding pasca operasi, kemudian bleedingnya nggak berhenti-berhenti, kemudian yang bleeding itu kebetulan anaknya orang yang ngerti hukum, ditanya pakai metode apa? Metode stapler. Staplernya merek apa? ZSR. Ada AKL-nya nggak? Ada, aman. Merek A, ada AKL-nya nggak? Nggak ada. Ya udah, ngapain Anda pakai alat yang nggak ada AKL-nya? Wong dari luar negeri aja belum tersertifikasi aman. Hal-hal seperti ini yang harus kita amankan dari awal. Karena semakin ke depan, pasien kita semakin kritis dan pengacara semakin jeli. Ini bagian dari ZSR. Yang pertama manual book, kemudian ada alatnya sendiri, kemudian ada caliper dan ada kerdus-kerdus petunjuk penggunaan stapler sama caliper. Ukuran ZSR pun bervariasi. Dia selisihnya 44, mulai dari nomor 10 biasa untuk bayi, kemudian naik 14, 18 dan seterusnya sampai paling besar nomor 34. Yang paling banyak dipakai nomor berapa, Dok? Jujur selama ini yang paling banyak dipakai nomor 14. Katakanlah 10 pasien saya itu nomor 6 pasien nomor 14, 4 pasien nomor sisanya. ZSR ini sangat cocok sebenarnya, sangat cocok dipakai untuk pasien dewasa padahal. Pasien dewasa stapler ZSR itu masa penyembuhan antara 1 minggu hingga 2 minggu. Bagian-bagian ZSR ada banyak, intinya ada dia ada 2 bagian. Ini ZSR ya, ini yang sudah terpakai, dia disposable, namanya juga disposable. Sekali pakai buang, daripada kebuang saya kasihkan ke keluarga pasien buat mainan. Karena kalau kebuang jadi sampah medis, saya harus nyari nambah beban sampah medis saya. Intinya stapler itu ada 2 bagian. Kemarin teman-teman dari peserta kan ikut loh waktu live demo ya. Nah, jadi ada bayangan lah. Nah, ini namanya concave sheet, ini untuk mengamankan gland penis. Sedangkan sisanya ini namanya adalah staplernya. Stapler ZSR itu tekniknya sebenarnya sederhana. Dia memotong sekaligus menjahit dalam waktu 10 hingga 20 detik. Jadi motong langsung dijahit pakai staples, hasilnya seperti ini, rapi banget. Nanti staplesnya akan drop off sendiri dan tidak meninggalkan bekas.
Ini ukuran diameter penis, kita ukur dulu pakai caliper. Kalau bisa diukur yang ukurannya longgar, jangan yang ketat. Kalau antara 10 sama 14 longgar, ambil 14. Kalau nggak cukup bisa di dorsal slit. Jangan maksa pakai nomor yang kecil. Itu juga berlaku. Kemudian marker sesuai dengan ketinggian sulcus corona. Sulcus corona, tahu ini gland penis ya? Gland penis, kemudian ada corona gland penis, di belakang corona gland penis itu ada sulcus tekuan. Di situ kita bikin marker. Jangan terlalu ke belakang, jangan terlalu ke depan. Setelah itu, setelah kita marker, jika prepusiumnya sempit, kita buka, bisa pakai gunting bedah, bisa juga pakai cutter. Kalau pakai cutter, hati-hati kena gland penis. Tapi enaknya kalau cutter, nggak ada bleeding ketika buka dorsal slit. Pelan-pelan, setelah kebuka, baru kemudian prepusium dijepit dengan forceps hemostatik di arah jam 9, 12, 36, 4 sisi, 4 mata angin. Kalau nggak punya 4 ya 3 nggak apa-apa lah. Jam 12, jam 9 sama jam 3, jam 6 nggak usah nggak apa-apa. Tapi kalau ada sebaiknya 4, apalagi kalau ada asisten. Kemudian masukkan conversit ke dalam kulit prepusium dan lakukan fiksasi dengan posisi kemiringan sesuai sulcus corona. Kita tahu conversit ini bentuknya lingkaran, sedangkan sulcus corona bentuknya elips, miring. Sehingga setelah kita masukkan, kita miringkan sedikit sesuai dengan kemiringan dari sulcus corona gland penis untuk menyesuaikan anatomi dan juga untuk menghindari terpotongnya apa istilahnya bagian bawah itu frenulum. Kemudian setelah kita miringkan, kita fiksasi dengan posisi kemiringan tersebut menggunakan, kalau pada anak, benang monofilamen, benang transparan monofilamen. Boleh pakai benang apapun, kalau saya pakai benang pancing, tapi saya steril dulu pakai steril langsung. Pada dewasa menggunakan PBK, ini lebih mudah. Setelah itu, setelah fiksasi, kita raba sekeliling. Kita pastikan concave sudah masuk dengan sempurna dan kulitnya simetris. Jadi mukosa itu memang pertama harus pendek. Pendek itu pun sebenarnya kalau kita nggak pendek-pendek banget, nggak terlalu berdosa kita. Yang kita terlalu berdosa itu adalah sudah nggak pendek, nggak simetris. Masih nggak pendek doang, tapi simetris masih bagus hasilnya, ya toh. Tapi kalau udah nggak pendek, nggak simetris, yang kanan pendek, yang kiri panjang, wah itu kasihan dia nggak bisa dipamerin ke istrinya nanti. Nah, kemudian masukkan concave ke dalam main body dengan satu jari menekan frenulum arah jam 6. Kenapa? Diwajibkan frenulum harus tertekan dengan sempurna sehingga dia tidak ada yang masuk ke dalam celah concave ini. Karena kalau ada yang kali-kali ada praktisi yang setelah sekian puluhan kali melakukan frenulum baru dia sadar, oh ternyata frenulum itu nggak boleh dipotong ya dok. Kemudian tadi sudah dan lakukan pengencangan knob searah jalur jam. Posisi knob vertikal saat dikencangkan, jadi vertikal seperti ini. Nah, ini kan kita masukkan. Setelah masuk kita kencangkan. Posisi knob ini itu nggak boleh posisi seperti ini, karena kalau seperti ini, ketika kita mengunci, kunciannya akan terhambat sama knob tersebut. Harus posisinya, nah seperti ini. Sehingga dia tidak menghalangi ketika firing position. Setelah itu safety pin dilepaskan. Safety pin yang warna merah tadi, yang warna merah kecil, yang nempel di sini, ini dilepas. Selama ini nggak dilepas, ini nggak bisa di firing. Tujuannya apa? Yang mencegah terjadinya firing yang tidak diinginkan. Soalnya kalau ini dilepas, ya kita firing ya sudah, wassalam. Stapler sudah terkunci semua di sini, alat nggak bisa dipakai, harus dibuang. Eman-eman. Kok langsung mix sendiri ya? Enggak ya, enggak gitu. Cabut aja deh. Balik lagi ke tempat tadi, ke tadi.
safety pin. Nah itu udah. Play. Ya. Lagi play. Kemudian lakukan penekanan kedua hand grip dengan tangan kanan selama 10 detik. Tangan kanan boleh, kedua tangan boleh bagus. 10 detik sampai 1 menit. Saya biasa 1 menit. Untuk memastikan terpotong dengan sempurna. Waktu tinggal 5 menit lagi dok. 5 menit lagi. Ya. Kemudian lepaskan hand grip. Setelah lewat 1 menit tadi, lepaskan hand grip, putar knob berlawanan arah jarum jam sampai kulit preposium yang terpotong terlihat. Kemudian kita lepas, maka sirkumsisi sudah selesai. Setelah sirkumsisi selesai, biasanya hasilnya bagus tuh, bener. Hasil potongan ZSR stapler sirkumsisi itu bagus banget, rapi. Itu nggak usah terlalu lama dikagumi, karena semakin lama kita kagumi, semakin lewat golden periodnya, keburu bleeding. Habis kita buka, langsung kita kita cekik pakai kasa steril selama 3 menit. Karena ini golden period banget. Kalau ini terlewati, wassalam. Setelah kita cekik selama 3 menit, ya jangan terlalu dicekik banget ya, maksudnya kita tekan lah ya. Setelah kita cekik, kemudian kita balut pakai kasa dan kohesif elastis finish. Balutan nggak usah terlalu kencang, yang penting terbalut dengan sempurna. Dimulai seperti gatulan penis ke arah pangkal, seperti nanti hasil balutan. Jadi ini total cara pengerjaannya dari awal sampai akhir. Perawatan pasca sirkumsisi, pertama aktivitas bebas terbatas. Pada anak bila fimosis atau ada perlengketan, lakukan semprot sterobak ya. Catat sterobak, bila semprot sterobak setiap DAK atau tiap 3 jam sekali. Sampai kapan? Sampai besoknya, 1 hari aja. Hari kedua langsung kita lepas. Hari pertama pasca kita lepas tidak apa-apa. Yang penting lewat 6 jam. Jadi setelah efek anestesi adalah normal. 2-3 jam pasca tindakan itu jadi. Jadi saya naikin pasiennya. Bu, nanti setelah biusnya habis, itu adalah nyeri selama 2 jam. Paling lama 3 jam, udah mentok ini. Jadi kalau anak terasa nyeri, tidak usah terlalu dihiraukan Bu. Anaknya suruh main Mobile Legends aja, paling main 3 ronde sudah lewat gitu. Oh iya dok, bener anak saya suka main Mobile Legends ya. Evaluasi setelah 5-6 jam pasca sirkumsisi, bila korban mengganggu proses kencing, kendurkan elastisi korban. Jadi patokannya itu lihat gland penis. Kalau dia berwarna kebiruan atau kehitaman bahkan atau nggak bisa kencing, langsung dilepas. Pemotongan silikon gasket dan balutan perban pada anak. Pemotongan silikon gasket pada hari ke-1. Sekarang sunat, besok kontrol lepas silikon gasket, lepas balutan, potong silikon gasket, selesai. Pada dewasa, hari ke-3 potong silikon gasket, terus ganti perban. Hari ke-7 baru lepas perban kalau pada dewasa. Nah ini potong silikon gasket bisa di 4 arah. Kalau lagi males 1 arah pun nggak masalah sebenarnya. Yang penting silikon gasket tidak melingkar sempurna. Apa sih tujuan silikon gasket itu? Pertama, agar staplernya tidak masuk terlalu dalam. Yang kedua, agar ketika drop off dia bisa ngajak stapler yang lain. Karena staplernya kecil-kecil keliling tuh. Kalau nggak ada silikon gasket, staplernya berdiri sendiri, drop off-nya lama. Satu stapler. Ya, bisa-bisa 1 bulan belum semua stapler lepas, malah bikin kerjaan nambah. Tapi kalau ada silikon gasket, 1 stapler lepas, dia akan merangkai untuk melepas stapler yang lain. Seperti itu. Dalam 7 hari, hindari penis dari gesekan dan benturan, kontrol luka seperti ya. Intinya adalah bebas aktivitas. Mandi nggak boleh, maksudnya nggak boleh mandi sampai kena basah. Boleh mandi cerdas pada pasien dewasa, solusinya boleh dipasangi kondom baru mandi, atau kalau pada anak-anak ya udah diseko aja. Hubungan seks baru boleh setelah hari ke-30. Ini nggak bisa ditawarin karena pada hari ke-7 sudah kelihatan bagus biasanya. 2 minggu sudah nanya pasiennya, dok boleh dipakai? Ya nggak boleh. Emang kenapa sih dok dipakai? Ya buka lukanya. Cuman buka aja kan dok? Ya kalau buka lukanya ya harus dihenting lagi pak. Oh gitu. Tahan ya pak ya. Kontraindikasi sama itu tadi BPM sama pilihan. Ini hasil stapler, maaf layarnya kurang bagus, padahal kalau bagus hasilnya rapi banget, dan ini tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hari ke-11, hari ke-15 pada pasien-pasien dewasa size 30 ya, bayangkan size 30 pada hari ke-15 sudah mulus banget, tergoda banget buat pakai. Iya. Waktu tinggal 2 menit lagi dok. Ini sudah. Biar ada diskusi. Karena kemarin sudah lihat toh live demo pasti ada pertanyaan. Enaknya ini live demo ada pertanyaan. Komplikasi pasien stapler ZSR. Pertama, perdarahan. Gak usah takut. Saya kalau ada pasien datang perdarahan, dok karena saya berdarah dok. Kita kan itu kan panik. Itu dulu waktu awal-awal saya buat masukan. Sekarang, dok karena saya datang ya. Dok karena saya berdarah dok. Saya bilang aja, ya alhamdulillah keluar darah. Itu
itu berarti anak yang normal. Kalau keluarnya uang itu berarti nggak normal. Oh gitu dok ya, iya darah 5 liter bu, dari tes itu nggak masalah, aman. Tapi ya saya hentikan, tapi aman kok sama. Orang tua sudah aman, santai tuh. Pertama, tidak sesuai SOP. Kedua, balutan perban kurang adekuat. Ketiga, trauma benturan biasanya. Penanganannya gampang. Nah ini. Nah, pertama buka balutan. Kalau bleeding ya, buka balutan. Kemudian hemostasis selama 15-30 menit. Tekan aja, cek itu 15-30 menit. Tapi jangan sampai biru ya. Perdarahan berhenti atau sedikit timbul perdarahan, lakukan balutan kembali dengan kasah, steril dan elastis kohesif perban. Balut kembali, nggak usah repot-repot cari sumber perdarahan kemudian dijahit, nggak usah repot banget ya. Buka, tutup lagi, habis itu evaluasi sampai hari ini. Kalau perdarahan mukosa atau hematom sama hemostasis, balut perban, hari ke-7 nanti dia akan lepas sendiri, akan aman sendiri. Terus ini serobat, jadi serobat itu jangan langsung satu botol gede ini dikasihkan. Satu serobat harganya kalau ecer kalau nggak salah sekitar 35.000, itu isinya 200 cc. Biasanya saya repack ke dalam botol semprot 30 cc, itu saya pastikan ke orang tua khusus yang terkena fimosis. Jadi orang hitan itu ya yang bikin hasilnya itu jelek adalah pasca hitan, fimosisnya habis fimosis ya, dia akan keluarin kerak jelek banget, dan itu yang bikin orang tua, dok kok nggak sembuh-sembuh, padahal gampang banget. Orang fimosis semprot aja serobat setiap 3 jam, jangan cuma 2 kali sehari, 3 jam semprot, 3 jam semprot, 3 jam semprot. Itu botol ini habis isinya, kepala penisnya sudah mulus, gak usah repot-repot. Nah ini mengapa saya pakai Sturge LSR. Pertama, luka penyembuhannya lebih cepat, dia sama dengan hitan klasik. Minimal dehiscence pada anak atau dewasa karena dieting ya. Hasil lebih kosmetik ya, pengalaman saya dari 10 pasien 10-10-nya kosmetik semua. Yang penting masukinnya bener, konveksit masuk bener, kemudian ikat yang bagus, potong langsung kelihatan hasil kosmetiknya. Luka penyembuhan minimal odem, minimal perdarahan, sangat mudah digunakan. Metodenya